Aku menjadi seorang jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 3, Bagian 2. Untungnya beberapa barang jarahan yang kuambil sebelumnya ternyata berguna. Saat aku menggeledah ransel, aku mengeluarkan kawat yang digunakan oleh pemanah dan melemparkannya ke atas batu terapung lainnya. Saat aku berhasil mencapai batu terapung, beban pemulihan berpindah ke kawat. Bola api terbang di atas kepala dan menghantam batu terapung lainnya di depanku. Boom! Dia adalah seorang penyihir dengan akurasi yang buruk. Namun, itu cukup mengancam, karena batu terapung yang terkena bola api jatuh ke jurang di bawah. Aku melihat ke bawah jurang tempat gundukan pasir dan batu terapung jatuh. Tetapi kabutnya begitu tebal sehingga aku tidak bisa melihat dasar. Jika aku jatuh, aku akan hancur tanpa sempat menyadari. Berkedip, sejak saat itu, tubuhku bergerak dalam keadaan trance, meninggalkan diriku pada naluri. Sambil tergantung pada batu terapung, aku memutar tubuhku dan berpura-pura mengarahkan kawat ke batu terapung lainnya. Kemudian, mengaktifkan berkedip, aku entah bagaimana menghindari serangan yang terbang ke arah umpan yang kubuat. Petir kuning menari di sekitar batu dan merayap melalui lapisan salju tebal seperti ular. Panah api yang menyala jatuh dari langit, dan mereka jatuh seperti meteor, membawa kehancuran dimanapun mereka menancap. Karena tidak ada keterampilan sihir pertahanan dalam persenjataanku, aku menavigasi di antara batu terapung seolah-olah aku berada di sirkus. Panah api dan rantai petir menggesek pipiku. Wow! Para penyihir kagum melihat pertunjukan yang menarik di depan mata mereka. Mereka menyadari bahwa tidak ada rasa krisis dalam gerakanku yang santai. Luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat penyihir menggunakan keterampilan sihir seperti itu. Gerakannya tidak main-main. Tapi, mengapa dia tidak menggunakan keterampilan pertahanan? Wajar jika pertanyaan seperti itu muncul dalam hati mereka. Seorang penyihir dengan kendali sebanyak itu akan dapat dengan mudah memblokir sihir tingkat rendah dari penyihir pemula. Tetapi, apakah mereka tahu? Fakta bahwa aku, anak laki-laki yang melarikan diri melalui batu terapung, tidak bisa menggunakan keterampilan sihir lain selain berkedip. Sial, aku yang semakin didesak ke batas menggertakkan gigi. Sebuah petir tunggal mulai mengejarku. Meskipun kekuatan destruktifnya rendah, keterampilan sihir petir yang mampu mengenai beberapa musuh dengan akurasi 100% tidak bisa dihindari. Sialan! Masa cooldown berkedip masih tersisa beberapa detik lagi, jadi aku menembakkan kawat dengan tergesa-gesa dan menghantam batu terapung lainnya. Tetapi meskipun aku mendorong tubuhku di udara, itu pasti akan mengejarku dan mengenainya. Apakah semua usaha ini sia-sia? Pada saat itu, saat aku menggigit lidahku dalam keputusasaan melihat kehancuran yang akan datang, penyihir berjubah abu-abu yang mengamati situasi dari belakang, melompat keluar dan mengaktifkan lingkaran sihir. Apa yang akan kamu lakukan? Minggir. Para penyihir menunjukkan ekspresi absurd. Di antara mereka, tingkat penyihir hanya kelas 2 atau 3. Jadi mereka tidak bisa mempelajari keterampilan sihir jarak jauh untuk menyelamatkan anak laki-laki itu dari penyihir jahat yang berada lebih dari 100 meter jauhnya. Seperti yang mereka pikirkan, gadis berjubah abu-abu itu pasti juga penyihir kelas 3. Pada usia yang begitu muda, pencapaian itu luar biasa, tetapi itu tidak bisa dipercaya. Jaraknya terlalu jauh. Ada kemungkinan bahwa mana akan menghilang atau lintasannya akan menyimpang, dan keterampilan sihir akan gagal. Namun pemimpin segera menutup mulutnya. Sebuah tombak es yang dililit petir terbentuk di ujung jari gadis berjubah abu-abu itu. Dua atribut? Pang! Kejutannya hanya berlangsung sebentar. Tombak itu membelah udara dan bertabrakan dengan petir. Pertemuan itu menyebabkan keributan mendesis sebelum keduanya saling melahap dan menghilang. Kamu menghitung lintasan itu. Itu mengejutkan, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Gadis itu menggigit bibirnya dan mengayunkan tongkatnya. Menggunakan recoil eksplosif dari petir, dia menembakkan tombak es dengan kecepatan luar biasa. Itu menggesek pipiku dengan akurasi yang menakutkan. Pek! Itu menghantam dada salah satu penyihir yang berdiri di sisi lain tebing dan menghancurkannya ke batu tidak jauh. Sebuah tombak es dengan kekuatan yang menakutkan. Apa? Ini gila. Apa kamu menghantam dari jarak ini hanya dengan tombak es? Aku tidak percaya. Begitu penyihir lainnya melihat bahwa rekannya dibunuh oleh tombak dari jarak lebih dari 100 meter, dia sangat terguncang dan pertahanan mentalnya runtuh setiap detiknya. Dia segera berbalik untuk melarikan diri,
dan bahkan membatalkan keterampilan sihir yang hendak dia gunakan. Melihat gadis berjubah abu-abu itu duduk dan bernafas berat, para penyihir saling berpandangan dengan ekspresi pucat. Orang yang melompat di batu terapung itu juga seorang anak laki-laki muda, tetapi gadis itu juga terlihat muda, seberapa berbakat mereka. Akhirnya, aku berhasil menyeberangi tebing dengan aman dan bergerak dengan gerobak dengan bantuan sekelompok penyihir. Hei, kamu melakukannya dengan baik. Ini pertama kalinya aku melihat penyihir dengan gerakan hebat sepertimu. Pemimpin mendekat lebih dulu dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan denganku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Ya? Karena itu adalah pertanyaan yang agak acak, aku menjawab dengan suara bingung. Aku datang dari sana. Tidak, bukan itu. Jawaban absurdku dengan cepat mencairkan suasana dan beberapa penyihir tertawa terbahak-bahak. Gadis yang menjaga suasana tenang juga sedikit terguncang seolah-olah dia tercengang. Bukan itu, aku menanyakan afiliasimu. Aku tidak punya afiliasi. Oh, apakah kamu seorang penyihir independen? Lalu, bagaimana kalau bergabung dengan kelompok penyihir kami? Tidak, aku tidak bisa, karena aku masih seorang penyihir yang bercita-cita tinggi. Apa? Benarkah? Para penyihir yang mendengarkan percakapan kami berseru heran. Ini karena gerakan yang kutunjukkan sudah berada pada level seorang veteran. Belum lagi, aku memiliki mobilitas yang cukup untuk menyeberangi tebing berbatu itu. Kupikir kamu sudah menjadi penyihir profesional karena kamu begitu berbakat. Maaf atas kesalahpahaman saya. Mendengar kata-kataku, para penyihir lainnya mulai berbicara. Mengapa aku masih menjadi penyihir yang bercita-cita tinggi dengan keterampilan seperti itu? Mereka bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya suara seperti apa yang akan mereka buat ketika mereka menyadari bahwa satu-satunya keterampilan yang kuketahui adalah berkedip. Aku menoleh untuk mencari penyihir berjubah abu-abu yang telah membantuku. Dia duduk di sudut gelap gerobak. Terima kasih telah membantuku. Sebenarnya aku hampir mati. Gadis itu mengangkat kepalanya. Rahang yang elegan itu membuatku jelas bahwa dia adalah seorang wanita dan bukan pria. Aku tidak melakukannya untuk ucapan terima kasihmu, jadi jangan khawatir. Entah kenapa, nadanya cukup tajam. Suaranya adalah yang terindah yang pernah kudengar dalam hidupku. Bahkan suaranya yang keras terdengar merdu seperti lagu romantis. Apakah dia memiliki rambut biru muda? Beberapa helai rambut biru muda jatuh dari jubah abu-abunya. Seorang penyihir dengan rambut biru muda dan atribut petir dan es. Kebetulan itu membuatku memikirkan wajah yang familiar, tetapi aku tidak mendalaminya lebih jauh. Dia menutupi wajahnya, jadi tidak sopan untuk menatapnya. Wow, mengikuti petunjuk dari penyihir lainnya, aku duduk di sudut gerobak dan melihat tanpa daya ke udara. Setelah menyelesaikan sebuah episode di siang hari, tiba-tiba muncul episode lain. Episode 2, masuk ke Akademi Stella. Penyelesaian episode kedua tidak akan terlalu sulit, tetapi aku lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Apa yang akan kulakukan di sekolah di usiaku?